Shalom, perkenalkan nama saya Jusmiati Benu, NIM 10220210047, kelas B semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, IAKN Kupang. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi metode penelitian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Para peneliti ilmu psikologi mempelajari berbagai topik dalam rentang yang bervariasi, mulai dari perkembangan bayi hingga perilaku kelompok sosial. Contohnya, perilaku terbuka merupakan respon yang ditunjukkan seseorang terhadap rangsangan dalam bentuk tindakan nyata berupa tindakan atau praktek, misalnya tertawa, berjalan, berlari, dan lain-lain. Dalam metode penelitian psikologi perkembangan ada 4 materi pokok, yaitu yang pertama, jenis penelitian ilmiah secara umum, yang kedua, langkah-langkah dalam penelitian ilmiah, dan yang ketiga, jenis-jenis metode pengambilan data penelitian psikologi perkembangan, dan yang terakhir, jenis-jenis penelitian. Saya akan menjelaskan yang pertama, jenis penelitian ilmiah secara umum. Dalam penelitian ini terdapat 3 jenis penelitian, yaitu yang pertama, penelitian eksploratif atau penjajakan. Secara umum, pengertian penelitian ini adalah kegiatan dalam melakukan penganalisan yang dalam tentang sesuatu pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu analisis tentang kebiasaan laki-laki dan perempuan terhadap posisi duduk selama berada di kelas untuk mengetahui apakah duduk pada barisan yang paling depan laki-laki atau perempuan. Yang kedua, penelitian eksploratory atau konfirmatori. Penelitian yang kedua ini juga disebut sebagai penelitian penjelasan, yaitu tipe penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Contohnya seperti waktu sebelum saya pernah mereview jurnal tentang penanaman nilai-nilai karakter melalui kegiatan storytelling. Dalam jurnal tersebut, peneliti menggunakan penelitian deskripsi untuk mengetahui apakah kegiatan storytelling dengan menggunakan cerita rakyat mampu untuk menanamkan nilai-nilai karakter terhadap anak usia dini. Metode penelitian psikologi perkembangan yang kedua yaitu langkah-langkah dalam penelitian ilmiah. Menurut Profesor Dr. Suharsimi Arikunto 2010 menyebutkan langkah-langkah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, memilih masalah. Yang kedua, studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan masalah. Yang keempat, merumuskan anggapan dasar. Yang kelima, merumuskan hipotesis. Yang keenam, memilih pendekatan. Yang ketujuh, menentukan variabel dan sumber data. Yang kedelapan, menentukan dan menyusun instrumen. Yang kesembilan, mengumpulkan data. Yang kesepuluh, analisis data. Yang kesebelas, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, menulis laporan. Yang keempat dalam metode penelitian psikologi perkembangan yaitu jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang biasanya dipakai dalam ilmu sosial dan juga pengaturan pendidikan. Studi kasus penelitian yang memiliki tujuan guna menguji pertanyaan dan masalah penelitian yang mana hal itu terlepas dari konteksnya. Langkah-langkah dalam penelitian studi kasus yaitu yang pertama, pemilihan tema atau topik penelitian, kajian teori penelitian, perumusan masalah, pengumpulan data, pengelolaan dan analisis, dan yang terakhir, simpulan dan laporan hasil. Contoh studi kasus adalah mempelajari masalah psikologi, misalnya seperti perkembangan anak yang dibesarkan oleh single partner atau orang tua tunggal. Yang kedua, studi etnografis. Etnografis adalah suatu jenis metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau mempelajari kehidupan dan interaksi sosial dalam suatu kelompok sosial kultural. Orang yang melakukan etnografis disebut dengan etnografer.
Etnografis dapat dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi terhadap responden. Yang ketiga, korelasional. Penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Berikut ini langkah-langkah dalam melakukan penelitian korelasi, antara lain pemilihan masalah, studi kepustakaan, metodologi penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan simpulan. Contoh dari studi korelasional seperti makin tinggi tingkat kesenjangan sosial di suatu kota, makin tinggi jumlah kasus kriminalitasnya. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara variabel tingkat kesenjangan dengan variabel jumlah kriminalitas. Yang keempat dalam jenis-jenis penelitian yaitu penelitian eksperimen dan penelitian cross-sequential study. Penelitian eksperimen adalah suatu tindakan atau pengamatan yang dilakukan untuk mencetak hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara variabel. Penelitian eksperimen berkaitan erat dalam menguji suatu hipotesis dalam rangka mencari pengaruh, hubungan maupun perubahan terhadap kelompok yang dikenakan perlakuan. Sedangkan penelitian cross-sequential study adalah jenis desain penelitian di mana peneliti mengumpulkan data dari banyak individu yang berbeda pada satu titik waktu. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengamati variabel tanpa lagi dapat mempengaruhinya. Contoh penelitian ini antara lain yaitu retail. Dalam retail, penelitian cross-sequential dapat dilakukan pada pria dan wanita dalam rentang usia tertentu untuk mengungkap persamaan dan perbedaan tren pengeluaran terkait gender. Yang ketiga dalam metode penelitian psikologi perkembangan yaitu jenis-jenis metode pengambilan data penelitian psikologi perkembangan. Metode dalam penelitian psikologi perkembangan anak merupakan cara khusus yang digunakan untuk mengetahui gejala dari perkembangan yang sedang timbul, yaitu observasi, tes psikologi, pemberian angket, catatan anekdot, catatan dokumentasi, dan wawancara. Saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis metode pengambilan data penelitian psikologi perkembangan, yaitu yang pertama, metode observasi. Metode ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengamati semua tingkah laku yang dapat dilihat pada waktu tertentu atau pada tahap perkembangan tertentu. Adapun manfaat observasi untuk pemahaman individu dengan rincian. Yang pertama, diperoleh data perilaku spontan secara natural. Yang kedua, diketahui intensitas perilaku secara detail. Yang ketiga, diketahui penyebab munculnya perilaku. Ada dua metode observasi, yaitu observasi alami dan observasi terkontrol. Yang pertama, observasi alami, berupa pencatatan data mengenai tingkah laku yang terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, observasi yang dilakukan pada kehidupan anak. Apa saja yang dilakukan anak dilihat dari aspek kepribadian anak dan hubungannya dengan perkembangan tertentu. Sedangkan observasi terkontrol yaitu dilakukan apabila lingkungan tempat anak diubah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga timbul beragam reaksi berkaitan dengan tingkah laku anak yang diharapkan dapat muncul. Yang kedua, tes psikologi. Tes psikologi merupakan seperangkat alat ukur yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang pikiran, perasaan, persepsi, dan perilaku seseorang guna membuat keputusan penilaian tentang seseorang. Tes psikologi dapat berbentuk tertulis, visual, atau evaluasi secara verbal yang teradministrasi untuk mengukur fungsi kognitif dan emosional. Berikut ini jenis-jenis tes psikologi. Yang pertama, tes inteligensi, kemampuan untuk mengadakan kritik baik terhadap masalahnya maupun terhadap dirinya sendiri. Contohnya, salah satu tes inteligensi yaitu tes Binet.
Tes ini untuk mengetahui kemampuan dan mengarahkan pikiran atau tindakan, kemampuan untuk mengubah arah bila tindakan tersebut telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Yang kedua, tes bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus individu yang merupakan potensi dan dapat berubah menjadi prestasi melalui latihan-latihan yang dilakukannya. Aspek yang diukur dalam tes bakat antara lain kemampuan berpikir, bekerja dengan angka, penalaran, visualisasi, kemampuan bahasa, penalaran di bidang mekanik, kecepatan respon, dan sebagainya. Seperti menguji kemampuan berpikir dari sebuah pertanyaan, apakah ia bisa menjawab atau tidak. Yang ketiga, tes kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem-sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungan. Aspek yang diukur dalam tes kepribadian antara lain pengendalian diri, kepercayaan diri, hubungan interpersonal, komitmen, optimisme, kemandirian, motivasi berprestasi, daya tahan terhadap stres, dan penyesuaian diri. Yang keempat, tes minat. Minat menunjukkan keinginan individu untuk melakukan sesuatu secara mendalam. Dalam pandangan psikologi, minat dan bakat berkorelasi positif. Namun, skor yang tinggi pada bakat belum tentu menghasilkan skor yang tinggi pula pada minat. Misalnya, seseorang dengan bakat yang tinggi dalam satu bidang musik belum tentu memiliki minat untuk menekuni bidang musik tersebut, dan sebaliknya, individu yang menunjukkan minat tinggi pada musik misalnya belum tentu memiliki bakat yang cukup pada bidang tersebut. Tes psikologi digunakan untuk mengukur berbagai kemungkinan atas bermacam kemampuan secara mental dan apa yang mendukungnya, termasuk prestasi dan kemampuan, kepribadian, intelijensi, bahkan minat. Yang ketiga, pemberian angket. Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Contohnya, angket terbuka dan angket tertutup. 1. Angket terbuka atau angket tidak terstruktur ialah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberi esai sesuai kehendak dan keadaannya. Yang kedua, angket tertutup atau angket terstruktur adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberi tanda silang atau tanda centang. Yang keempat, catatan dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Contohnya seperti diari seseorang, gambar, sketsa, biografis, dan lain-lain. Yang kelima, catatan anekdot. Catatan anekdot ditulis dengan singkat. Catatan anekdot menjelaskan sesuatu yang terjadi secara visual atau sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar dengan cara yang objektif atau tidak terprasangka, tidak menduga-duga. Menceritakan bagaimana, kapan, dan di mana terjadi peristiwa itu, serta apa yang dikatakan dan dikerjakan responden. Dan yang terakhir, wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi dari seseorang secara lisan. Proses wawancara dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung dengan seseorang yang diwawancarai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Shalom.